setiap pendidik, tenaga pendidik maupun peserta didik. Yang di dalamnya terdapat buku yang bisa dibaca di mana saja dan kapan saja melalui akun belajar yang dimiliki oleh Ustaz. Dan gratis. Dan itu gratis bagi Oke. peserta didik dan tenaga. Anggaran dari dana bos. Anggaran dari dana bos ya, untuk anak-anak ini sangat mendukung ya kegiatan literasi. Karena kan kalau literasi di sekolah itu terbatas. Jadi literasi ini memang sangat mendukung lah. Karena minat baca ke perpustakaan bisa ditengok kan dulu dalam seminggu itu paling berapa orang yang datang ke perpustakaan. Tapi dengan digital library mereka itu seolah-olah menggenggam 9.000 judul buku. Makasih Pak. Ya, dari pemaparan dari Bisnis Tambunan ya, maksudnya mengenai tentang aset sekolah, sebenarnya dari pembahasan kami membahas apa yang sudah kami capai dan apa yang sudah kami lakukan, dan itu menjadi sebuah kebanggaan kami dan menjadi semangat kami terus mendidik anak-anak di SMA Muda. Selanjutnya dan wali kelas, saya mengingatkan bahwa setiap siswa itu spesial. Jadi jangan kita melihat siswa itu dari kurang belajar, karena setiap siswa itu pasti mempunyai satu kelebihan yang akan menjadi modal dia menjadi orang yang besar. Refleksi untuk pertemuan kali ini, kita memahami aset itu harusnya jangan terlalu sempit ya. Aset itu bukan hanya dalam bentuk fisik, aset itu bisa dalam bentuk pemikiran. Karena sebenarnya aset yang paling mahal itu dari perut ke atas ya, dari perut ke atas. Jadi kepala kita ini isinya pemikiran ya, mulai dari hati, kemudian pemikiran kita ini harus dikembangkan. Nah, itu aset juga. Nah, itulah tadi, makanya tadi aset itu biasanya mikir cuman fisik-fisik, ternyata aset yang dimiliki oleh sekolah kita ternyata itu ada juga dalam pengembangan pemikiran, pengembangan pendidikan. Saya rasa itu aja cukup. Terima kasih atas pertemuan kali ini bagi ide-ide yang diberikan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih untuk Stio. Saya alhamdulillah kok saya hari ini jadi merasa lebih semangat lagi ya, semangat lagi. Dan saya lebih paham lagi bahwasanya walaupun kita sedikit kelebihan ya, memang ya kekurangan kita memanfaatkan berbagai kita untuk pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Dan saya rasa akhirnya saya memberikan pendapat seperti ini. Kekurangan itu tidak menghambat untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Dan alhamdulillah dari apa yang Bapak Nafis tadi, saya merefleksikan dari tahun ke tahun saya merasakan bahwasannya anak-anak berprestasi. Walaupun keadaan kita kalau dilihat orang dari luar, maksudnya kita ini tidak memiliki bangunan yang sesuai standar, tapi kita berupaya apabila yang kita punya itu kita bisa menggunakan. Terima kasih Ibu Tiur setelah mendengarkan aset yang dipaparkan oleh Bu Tiur. Saya sekarang terbuka pikirannya untuk ketika kita ingin maju, kita harus melihat aset-aset yang tersedia, berpikiran positif, tidak boleh berpikiran negatif atau berburuk